Remaja SMP berada pada masa transisi perkembangan yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai perilaku penyimpangan, termasuk dalam hal ini adalah pelecehan seksual. Data Nasional Simfoni PPA tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terus meningkat, dan sebagian di antaranya melibatkan remaja. Selain itu, kasus di salah satu SMP di Gunung Kidul juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual memang dapat terjadi pada remaja. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Pada masa remaja, pelecehan seksual tidak selalu terlihat sebagai suatu ancaman. Banyak kasus pelecehan yang terjadi tanpa disadari. Hal ini dikarenakan bentuknya seringkali tidak jelas dan tersamarkan. Pelecehan seksual pada remaja seringkali hadir dalam bentuk yang sulit dikenali, dibungkus sebagai suatu candaan, sentuhan iseng, ataupun komentar teman sebaya yang perlakuannya dianggap semuanya sebagai gurauan. Namun, di balik bentuk yang tampak ringan tersebut, remaja sebenarnya sedang mengalami tindakan yang melanggar batas dan berpotensi membahayakan diri mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja membutuhkan keterampilan perlindungan diri yang lebih kuat. Mereka perlu mampu mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak aman, berani menolak, dan tahu kepada siapa sebenarnya mereka harus melapor. Keterampilan inilah yang disebut sebagai personal safety skill, yang meliputi recognize, resist, dan report, yang dapat menjadi dasar bagi remaja untuk melindungi diri dari resiko pelecehan seksual. Namun, keterampilan tersebut tidak cukup hanya diberikan melalui ceramah ataupun penjelasan. Remaja membutuhkan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk dapat berlatih secara langsung bagaimana merespons situasi berisiko. Karena itu, Behavioral Skill Training atau BST menjadi metode yang tepat. Melalui tahapan instruksi yang jelas, pemberian contoh perilaku, latihan praktik, dan umpan balik secara langsung, membantu remaja benar-benar menguasai keterampilan perlindungan diri yang dapat melindungi diri mereka dalam situasi yang beresiko. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan model pretest post-test control group, di mana sebanyak 51 siswa mengikuti kegiatan screening, dan 36 diantaranya memenuhi kriteria sebagai peserta penelitian. Peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, di mana masing-masing terdiri dari 18 siswa. Kelompok eksperimen mengikuti 5 sesi pelatihan behavioral skill training, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima intervensi. Selanjutnya, pengukuran personal safety skill dilakukan menggunakan instrumen WIS-3 dan PSQ pada 3 tahap. Yang pertama, pretest sebelum pelatihan, yang kedua post-test setelah pelatihan, dan yang ketiga follow-up setelah 1 bulan kemudian. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk beberapa siswa untuk mengetahui pengalaman mereka setelah mengikuti pelatihan. Hasil pretest menunjukkan bahwa kemampuan awal personal safety skill pada kedua kelompok berada pada tingkat yang relatif sama. Nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 10,11, sementara kelompok kontrol berada pada angka 9,39. Kesetaraan ini menunjukkan bahwa kedua kelompok memulai penelitian pada titik awal yang sebanding. Setelah pelatihan behavioral skill training diberikan kepada kelompok eksperimen, terlihat peningkatan yang sangat signifikan pada tahap post-test. Rata-rata soal kelompok eksperimen meningkat menjadi 18,83, sedangkan kelompok kontrol hanya mencapai 10,72. Perbedaan ini menunjukkan bahwa BST memberikan dampak yang kuat dalam meningkatkan keterampilan perlindungan diri remaja. Untuk memastikan keberlanjutan efek pelatihan, dilakukan follow-up setelah 1 bulan kemudian, di mana hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata skor kelompok eksperimen tetaplah tinggi, yaitu 19,33. Stabilnya nilai ini menunjukkan bahwa keterampilan yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara, tetapi bertahan dan tetap digunakan oleh siswa dalam keseharian mereka. Temuan kuantitatif ini diperkuat dengan hasil wawancara pada 4 siswa yang mengikuti kegiatan BST. Mereka menyatakan bahwa setelah pelatihan, mereka menjadi lebih sadar terhadap tanda-tanda situasi berisiko, lebih berani untuk menolak yang membuat mereka tidak nyaman, serta mengetahui langkah yang harus mereka lakukan untuk melaporkan kejadian mencurigakan. Berdasarkan hasil penelitian behavioral skill training, terbukti bahwa BST ini efektif dalam meningkatkan personal safety skill remaja SMP. BST membantu siswa untuk lebih mampu mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak aman, menolak sentuhan yang tidak pantas, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melapor. Peningkatan kemampuan ini juga bertahan hingga tahap follow-up. Hal ini menunjukkan bahwa BST tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi mampu membangun keterampilan perlindungan diri yang stabil dan dapat diterapkan dalam situasi yang nyata.